silahkan teman-teman tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar kamu di bawah. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua. God bless you. Dalam video sebelumnya kita sudah belajar bahwa membunuh cicak mendatangkan pahala, apalagi kalau dibunuh dengan sekali pukulan. Itu berdasarkan literatur yang sahih dari saudara-saudara kita yang dari Islam. Nah, mungkin Anda akan bertanya, kenapa hal itu bisa terjadi, Pak Jul? Apa alasan yang melatar belakangi membunuh cicak dengan sekali pukulan itu bisa mendatangkan pahala? Nah, alasan yang melatar belakangi itu, Bapak Ibu, itu dimulai ketika Nabi junjungan saudara-saudara kita yang dari Islam bercerita bahwa ketika Ibrahim dibakar di dalam api, cicaklah satu-satunya binatang yang tidak mau memadamkan api yang membakar Ibrahim itu. Malah cicak dikatakan meniup api supaya api itu menjadi besar dan marah. Nah, itulah alasannya kenapa cicak akhirnya dibunuh, Bapak Ibu. Nah, tentu Bapak Ibu akan bingung, bagaimana mungkin cicak bisa meniup angin ke api supaya apinya menjadi besar. Tapi itulah yang diyakini yang ada di dalam literatur saudara-saudara kita yang dari Islam. Di dalam Musnad Ahmad, hadis nomor 23.393, dan itu hadisnya yang sahih, Bapak Ibu, telah menceritakan kepada kami, Affan, dia berkata, telah menceritakan kepada kami, Jarir, telah menceritakan kepada kami, Nafi, dia berkata, telah menceritakan kepadaku, Saibah, pembantunya Fakih bin Al-Mughirah, dia berkata, saya menemui Aisyah, dan saya melihat ada tombak yang tergeletak. Saya berkata, wahai Ummul Mukminin, apa yang kamu perbuat dengan tombak ini? Aisyah berkata, tombak ini adalah untuk membunuh tokek atau cicak, karena sesungguhnya Rasulullah pernah bercerita kepada kami bahwa Ibrahim alaihissalam ketika dilempar ke dalam kobaran api, tidak ada binatang di bumi melainkan mereka berusaha memadamkan api tersebut kecuali tokek atau cicak. Dia, maksudnya tokek itu, meniup kobaran api untuk mencelakai Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu, Rasulullah memerintahkan kami untuk membunuhnya. Dalam Musnad Ahmad, hadis nomor 24.643, dan itu hadisnya sahih, Bapak Ibu. Telah menceritakan kepada kami, Ismail berkata, telah mengabarkan kepada kami, Ayub, dari Nafi, bahwa ada seorang wanita yang menemui Aisyah, sementara di rumahnya terdapat anak panah yang tergeletak. Wanita tersebut bertanya, untuk apa panah ini? Dia menjawab, membunuh cicak. Kemudian dia menceritakan dari Rasulullah, ketika Ibrahim dilempar ke dalam api, seluruh binatang melata berusaha memadamkannya, kecuali cicak, ia justru meniupnya. Nah, perhatikan Bapak Ibu, dalam Musnad Ahmad 23.393 dikatakan ada tombak, namun di dalam hadis nomor 24.643 dikatakan panah. Di dalam Sunan Ibnu Majah, hadis nomor 3.222, dan itu hadisnya sahih, telah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami, Yunus bin Muhammad, dari Jarir bin Hazim, dari Nafi, dari Saibah, bekas budak Al-Faqih bin Al-Mughirah, bahwa ia menemui Aisyah, dan melihat di dalam rumahnya ada panah yang tergantung. Maka ia pun bertanya, wahai Ummul Mukminin, apa yang kamu perbuat dengan benda ini? Aisyah menjawab, untuk membunuh cicak. Sebab Nabi Allah telah mengabarkan kepada kami, bahwa ketika Ibrahim dilempar ke dalam kobaran api, tidak ada satupun dari binatang melata yang tidak berusaha mematikan api, kecuali cicak. Bahkan ia, maksudnya cicak itu, berusaha mengembuskan agar api itu tetap menyala. Maka itu Rasulullah memerintahkan kami membunuhnya. Sudah jelas Bapak Ibu? Hanya saja mungkin tadi kita baca di dalam Musnad Ahmad, panah itu tergeletak, namun di Sunan Ibnu Majah, panah itu masih tergantung, dan itu keduanya adalah sahih. Nah, dari literatur ini kita bisa tahu bahwa cicak dibunuh alasannya karena cicak tidak mau mematikan api saat Ibrahim dibakar. Nah, uniknya, semua binatang melata berusaha untuk memadamkan api itu. Cicak yang malah meniup api itu supaya semakin marak, Bapak. Nah, kita juga tidak tahu apakah yang dimaksud di sini semua binatang melata, termasuk komodo yang dari Indonesia pada waktu itu belum Indonesia namanya, dan buaya juga hadir pada saat Ibrahim dibakar, Bapak Ibu. Kita juga tidak bisa bayangkan penyu dan kura-kura adalah binatang melata, berjuang keras untuk memadamkan api yang membakarkan Ibrahim. Dengan notabene,
penyu dan kura-kura adalah binatang yang lambat, bagaimana mereka bisa berjuang untuk mematikan kobaran api yang membakar Ibrahim. Tetapi itulah yang diyakini dan yang tertulis di dalam hadis yang sahih dari literatur saudara-saudara kita yang dari Islam, Bapak Ibu. Nah, cerita pembakaran Ibrahim itu di mana sih Pak Jul? Nah, kita bisa lihat di dalam Quran surah 21 Al-Anbiya 68 sampai 69. Mereka berkata, bakarlah dia di situ adalah Ibrahim, dan bantulah Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak bertindak. Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah, dan jadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Nah, saya dibantu oleh tafsir tentu Bapak Ibu. Di dalam tafsir Al-Qurtubi, di dalam tafsir ini Bapak Ibu, Ibnu Ishaq mengatakan mereka mengumpulkan kayu bakar selama sebulan, kemudian menyalakannya, maka api pun berkobar dengan hebatnya, sampai burung yang melintas terbang dengan sayapnya langsung terbakar karena saking dahsyatnya kobarannya. Kemudian mereka mengikat Ibrahim dan meletakkannya di atas alat lontar dalam keadaan terikat. Nah, kembali ke pembahasan binatang melata tadi yang berusaha memadamkan api. Bayangkan Bapak Ibu, burung saja yang terbang ikut terbakar. Nah, bagaimana mungkin semua binatang seperti ular, komodo, buaya, penyu, kura-kura bisa berjuang memadamkan api itu? Mereka yang membakar Ibrahim saja harus pakai alat lontar karena saking panasnya. Nggak ada manusia yang bisa mencampakkan Ibrahim. Sesuai dengan cerita tadi, mencampakkan Ibrahim ke dalam api pun pakai alat lontar, Bapak Ibu. Nah, ajaibnya, cicak bisa mendekat, meniup api supaya api itu makin marak. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana nafas cicak yang membuat api yang marak luar biasa itu semakin menjadi marak lagi, Bapak Ibu. Nah, mungkin terkesan aneh, tapi itulah yang tertulis di dalam literatur saudara-saudara kita yang Islam. Dan mereka meyakini hal itu, Bapak Ibu. Nah, lantas bagaimana Ibrahim bisa selamat dengan kobaran api yang luar biasa itu? Di dalam tafsir Al-Qurtubi, terjadi beberapa perbedaan, Bapak Ibu, bagaimana Allah menyelamatkan Ibrahim. Nah, sebagian ulama mengatakan Allah menjadikan dingin padanya yang menghilangkan panasnya. Dan panas yang menghilangkan dinginnya sehingga menjadi keselamatan baginya. Maksudnya, ketika api di sekeliling Ibrahim itu panas, maka Allah menjadikan Ibrahim dingin sehingga panas yang dari api itu dinetralisir oleh dingin yang ada pada Ibrahim. Sebagian ulama mengatakan bahwa Allah Ta'ala menurunkan tikar dari surga, lalu dibentangkan di dalam jahanam. Kemudian Allah menurunkan malaikat Jibril, Mikail, malaikat dingin, dan malaikat keselamatan. Nah, ada versi lain. Allah menurunkan tikar dari surga dan dibentangkan di dalam api itu, Bapak Ibu. Kemudian Allah menurunkan malaikat Jibril, Mikail, malaikat dingin, dan malaikat keselamatan. Ali dan Ibnu Abbas mengatakan, seandainya dinginnya itu tidak disertai dengan keselamatan, tentu Ibrahim akan meninggal karena dinginnya. Dan pada saat itu tidak ada api kecuali menjadi padam kalau mengira bahwa dialah yang dimaksud. Jadi, bukan hanya dingin, tapi juga harus diberi keselamatan. Karena percuma juga kalau dibuat dingin, Ibrahim juga nanti bisa mati. Versi lain, As-Sudi mengatakan dan Allah memerintahkan setiap kayu yang berasal dari pohon untuk kembali ke pohon dan melontarkan buahnya. Nah ini, kalau kita baca tadi bahwa mereka kumpulkan semua kayu bakar. Oleh perintah Allah, semua kayu-kayu itu kembali ke pohonnya masing-masing. Nah, versi lain, Ka'ab dan Qatadah mengatakan api itu tidak membakar Ibrahim kecuali hanya talinya. Lalu Ibrahim tinggal di dalam api itu selama 7 hari, tidak seorang pun yang dapat mendekati api itu. Ibrahim tetap ada di dalam api itu sampai api itu menjadi padam, Bapak Ibu. Di sini juga disinggung tentang cicak. Ka'ab, Qatadah, dan Az-Zuhri mengatakan, saat itu tidak ada seekor pun binatang melata kecuali mematikan api itu selain cicak. Ia malah meniupnya. Karena itulah Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuhnya dan menyebutkan sebagai binatang perusak. Jadi sudah jelas Bapak Ibu, itulah latar belakang mengapa cicak dibunuh dan dianggap binatang perusak. Dan siapa yang membunuh cicak mendapatkan pahala. Bapak Ibu semua, bagaimana respon Anda dengan latar belakang pembunuhan cicak yang mendatangkan pahala ketika Ibrahim dibakar? Cicak malah meniup api itu, sementara binatang melata yang lainnya berjuang untuk memadamkan api itu. Silakan tuliskan komentar Anda pada video di bawah ini. Silakan teman-teman tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar kamu di bawah. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua. God bless you.